الناس شفيعنا محمد هادي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رحيم الأمم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدها يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام كإلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه بك اللهم الخير وأعنا عليه. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral ahbab, ikhwani, hadirin, hadirat, bapak-bapak, saudara-saudaraku, jamaah majelis taklim Musalla Sayyidus Salikin Bumbaru rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali kita diizinkan Allah menghidupkan kembali majelis kita yang sudah 1,5 bulan barangkali tidak melaksanakan kegiatan karena kan libur Ramadan dan juga lebaran kemarin, dan alhamdulillah malam hari ini iftitah pembukaan kembali, dan mudah-mudahan baik kami sebagai penyampai materi dan ikhwan sekalian yang sebagai jamaah majelis diberikan Allah lebih tinggi keadaannya dalam baik itu semangat ataupun persiapan untuk mendapatkan ilmu dan keberkahan. Lebih dari tahun yang sudah lewat, lebih semangat, lebih berusaha untuk istiqomah, dan lebih persiapan untuk dapat ilmu. Di antaranya yang kita benar-benar mengkhususkan waktu kita untuk taklim, yang mungkin selama ini kita cuma jadi mustami', naik jadi muta'allim, yang tadi cuma pendengar setia, mungkin bawa pena, bawa buku, bisa nyatet. Yang biasa kita duduk di belakang, maju ke depan. Yang biasa datang lambat, agak cepetan, dan seterusnya. Ada peningkatan secara zahir bagaimana sikap kita dalam menghadiri majelis ilmu, baik itu majelis yang kami asuh ataupun majelis ustaz guru-guru kita yang lainnya, insyaallah. Mudah-mudahan kita semua sama, kami juga insyaallah lebih semangat, lebih istiqomah, lebih bersungguh-sungguh baik dalam mempersiapkan diri dalam penyampaian ilmu ini ataupun dalam menyampaikan, dan juga insyaallah kita sama-sama mengamalkan apa yang kita dapat dari majelis-majelis yang kita hadiri. Alhamdulillah, alhamdulillah, tanpa terasa malam ini malam ke-25 daripada bulan Syawal
yang hanya tersisa kurang lebih 4 hari lagi atau 5 hari paling lama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sepanjang Ramadan menjadi amal yang makbul, dan keadaan kita setelah keluar dari Ramadan pun menjadi tetap istiqomah dalam segala kebaikan. Dan mudah-mudahan apa yang mungkin sudah kendor dari ketaatan bisa kita kencangkan lagi, dan tidak nunggu menghabis ke Syawal, dan nunggu awal bulan baru nak mulai istiqomah lagi, tidak. Tapi dari hari ini kita akan kembali perhatikan apa amal-amal baik kita yang telah lepas sepanjang lebaran sampai hari ini. Dan ini sering kami sampaikan dan kami ulangi terus, ya, terutama dalam hubungan kita dengan Al-Quran. Ya, mungkin banyak di antara kita serumah hangat, kitanya, bini kita, anak kita, seluruhnya tidak ada yang lagi buka Quran. Begitupun salat berjamaah, dia salat duha, salat witir, sedekah, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita bisa kembali keadaan yang indah, yang baik sepanjang Ramadan dengan memperbanyak ibadah. Dengan kondisi yang sama, mudah-mudahan kita bisa menjalankan kembali. Kalaupun dengan kondisi yang memang keadaan puasa itu beda, sehingga kita tidak mampu untuk membuat seperti yang ada di bulan Ramadan, minimal jangan lepas atau hilang. Jadi contoh, kalau Ramadan kita sanggup sehari 2 juz Quran, 3 juz Quran, maka di luar Ramadan ya minimal sejuz. Kalau memang bulan Ramadan kemarin sejuz pun itu perjuangan, sanggup sejuz sehari itu berat buat kita, keluar Ramadan jangan tidak sama sekali, setengah juz, 3 lembar, tetap kita istiqomah. Illam tastati an ta'mal kull fala tatrukul. Kalau kita tidak mampu melakukan semuanya, jangan ditinggal ke kalau masih ada yang kita pertahankan. Kalau Ramadan karena memang pahala berlipat-lipat sehingga kita termotivasi memperbanyak ibadah. Duha kita 8, witir kita 11, 3 rakaat di masjid, 8 kita tambah lagi malam-malam dalam tahajud. Di luar Ramadan mungkin motivasi itu tidak kate sehingga kita agak kurang semangat ibadah. Ya, itu suatu yang mungkin manusiawi, tapi jangan sampai lepas. 8 rakaat duha sampai tidak lagi sembahyang duha, nah itu salah. Minimal bertahanlah dengan 4 rakaat. Jadi kalau memang kita sebelumnya sudah memang biasa melakukan salat duha, salat witir di bulan Ramadan kita usahakan sampai 11. Maka di luar Ramadan mungkin kita tidak mampu untuk mempertahankan 11, minimal paling sedikit dan cukup baik, indah 3 rakaat tetap kita jalankan. Ramadan 5 waktu sembahyang di masjid, Masya Allah, di mushola 5 waktu. Di luar Ramadan ini dengan kondisi mungkin kita bekerja dengan keadaan bla 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 macam-macam, yang minimal dari 5 itu 3 di masjid, ya, maghrib, isya, subuh, katakanlah zuhur, asar kita di pasar, di toko, di kantor, maghrib, isya, subuh kejar, kita tetap makmurkan mushola dan masjid, dan seterusnya. Tinggal kita lebar kembali lagi apa yang kita gawe ke sepanjang Ramadan. Termasuk juga ikhwan yang mungkin perlu kami sampaikan untuk diri kami, kita semua. Di bulan Ramadan kita memiliki sifat-sifat mulia, di antaranya pemaaf, rahmah, sabar. Itu terhias pada diri kita sepanjang Ramadan. Ada orang ganggu kita, sudahlah, puasa betul. Ada orang ngata kita, sudahlah, puasa. Sabar, langsung maafkan. Ada orang riba, ada orang ganggu kita, langsung. Nah ini pun kalau baca nasihat buat diri kami, kita semua, kita tetap punya di luar Ramadan. Karena orang yang ganggu akan lebih banyak. Yang kemarin mungkin ada orang ganggu kita, nak riba kita, nak apa kita, mikir juga di Ramadan. Sekarang mudah-mudahan itu juga tidak hilang dari diri kita. Nah sini nanti terwujudlah apa yang dijanjikan Allah, seorang yang berpuasa itu menjadi hamba Allah yang muttaqin. Kita dapatkan itu insyaAllah ta'ala. Jadi dari sifat karom kita bulan puasa, sedekah rajin. Sedekah Masya Allah rajin. Kalau sudah duduk bulan puasa di masjid Lawang Kidul tu, duit yang masuk paling kecil 20, masuk celengan kadang 50. Luar Ramadan 2000. Lending sih kok dari 20.000 jadi 2.000. Tak apa-apa, jangan tidak sama sekali. Kalau kita bisa lebih, alhamdulillah. Kenapa macam itu ya? Manusiawi. Kemarin itu mudha'af, lipat ganda. Sekarang kasih kelipatan. Jadi itu dalam satu pikiran. Seharusnya kita berpikir logika terbalik. Kalau kemarin aku cukup sebenarnya 1.000 baik dapat 20.000 pahalanya. Sekarang kalau aku nak dapat 20.000 harus 20.000.
Justru kita lebih besar mengeluarkan. Kenapa? Tidak ada lipat ganda. Berarti tidak dapat besar, harus mengeluarkan besar. Kalau kemarin salat duha 2 rakaat diganjar seperti salat wajib, sekarang nak mencapai itu tidak bisa. Berarti ku banyak ke salat duha. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, ini namanya masyhad. Ya, tapi jarang. Ya, orang yang berpikir seperti itu. Ala kulli hal ikhwan, mudah-mudahan kita istiqomah ke Allah. Pertama, Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah istiqomahkan kita untuk menjauhi segala bentuk kemaksiatan, kelalaian, kemungkaran dan kezaliman baik terhadap diri kita sendiri ataupun apalagi kepada orang lain. Yang kedua, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkat baginda Rasulullah, Allah istiqomah kita dalam segala bentuk ketaatan. Jadi dari maksiat sebagaimana Ramadan kita dilindungi Allah, mudah-mudahan luar Ramadan kita tetap dijaga, dilindungi Allah dari segala bentuk kemaksiatan. Tak berani bohong, tak berani nipu, kita berdagang di bulan puasa di luar Ramadan, mudah-mudahan kita tetap diistiqamah Allah. Begitupun dengan segala bentuk ketaatan tadi. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah ahbab ikhwani rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan yang berberkah ini, dalam cerita ini kita akan sedikit mengambil keberkahan, melanjutkan pembacaan kitab dari Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala, yang lebih kita kenal dengan Imam Ghazali. Ya Allah, sampai kita kemarin nasihat beliau tentang hendaklah setiap kita ini dengan background apapun kita, latar belakang apapun kita, jadilah hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang baik. Kalau kita pedagang, jadilah pedagang yang soleh. Kalau kita sebagai thalabul ilm, penuntut ilmu, jadilah penuntut ilmu yang baik. Sampai ungkapan beliau tentang bagaimana kalau seorang memiliki posisi sebagai muballigh, sebagai seorang ulama, seorang ustad, maka jadilah seorang ulama, seorang ustad yang baik. Karena maaf ya, nasallallahu mudah-mudahan Allah bagus segala seluruh keadaan guru-guru kita. Kadang-kadang ada orang berilmu tapi tidak disertai dengan akhlak. Ya, kadang-kadang orang dengan ilmu justru menjadi sombong. Dulu dia Masya Allah ngaji di kampung, belajar di pesantren di Palembang sini sama guru-gurunya, yang dia tahu guru-gurunya tahu, kata dulunya jadi guru ustaz berkat belajar di Palembang ni lah. Takdir Allah, dia tadi sampai pacak belajar ke Mesir, ke Yaman, ke Mekah, ke Madinah, ke Turki. Balik langsung legek dado. Guru-guru yang ngajar di pesantren langsung dipandangnya jadi kecil. Ngapa ustaz itu cuma di Palembang sini lah belajar. Bahkan mondok juga tidak dia tu. Wallahi ikhwan, hati-hati, Palembang ni banyak kiai habaib ustaz yang kita hol gitu, tidak sempat mondok tapi jadi wali. Kau kata cak antum lah duduk di majlis ngari kiai ke rumahnya, orang 4-5 duduk baca kitab, jadi orang besar. Ya, nah ini kita mondok kadang-kadang tak jadi apa-apa. Walaupun kemungkinan untuk jadi orang yang berilmu luas itu memang lewat jalur pondok. Mondok keluar itu boleh jadi menambahkan wawasan dan ilmu kita lebih luas, lebih tinggi. Tapi bukan berarti keberhasilan itu harus didapat dengan seperti itu. Banyak yang hari ini kita saksikan, yang hari ini kita duduk sama mereka, guru-guru kita itu tidak mondok keluar, apa kata mondok di Palembang sinilah. Ada yang cuma mondok di Indonesia, nyebrang sedikit ke Jawa atau ke Lampung atau keluar dari Palembang, tidak sampai keluar negeri. Tapi Masya Allah membimbing kita, mengarahkan kita, bahkan menjadikan kita menjadi lebih dekat dan lebih kenal kepada Allah. Bukan cuma ustaz ngajar, tapi ustaz yang murabbi. Banyak kita dapatkan. Ya. Nah, kalau hal-hal itu yang menjadikan seorang bertambah ilmu jadi sombong, bertambah soleh, bertambah ibadah menjadi angkuh sombong, nah ini musibah. Telah dikatakan oleh Imam Bushairi rahimahullah ta'ala, Sibul Burda, kitab Burda yang tadi Qasidah Muhammad dan kita baca. Beliau mengatakan kam hasana ladatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fid dasami. Berapa banyak hasanat, kebaikan-kebaikan, bertambah ilmu, bertambah ibadah, bertambah sedekah, bertambah kebaikan. Ladat kita ngasuh nikmat, tambah ilmu, semangat kita ke majlis lagi, dekat sama ustaz pulang, solat tahajud kita sekarang sudah bisa baca Quran, Masya Allah. Tapi ternyata menimbulkan sifat buruk pada diri kita.
mulai ngasuh lebih hebat, mulai ngasuh lebih bagus, mulai ngecik ke wong, sampai puncaknya takabur dan ta'ajjub. Na'udzubillah. Kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan. Ternyata amal baik itu membuat dia terbunuh, artinya jadi bangki, mati hina, tidak ada kemuliaan. Seperti apa? Kebaikan itu akhirnya membuat racun pada dirinya, meracuni dirinya lalu membunuhnya tanpa dia sadari. Dulu waktu belum ada apa-apa, Masya Allah, tawadhu, ditegur, dinasihati wong salah, nerimo, bahkan kadang-kadang minta nasihat. Sekarang tegur wong dikit salah, mengeluarkan dalil, tidak nerimo, buru-buru nak minta nasihat, dinasihati tidak nerimo, apalagi nak minta nasihat, berubah, na'udzubillah min dzalik. Maaf kalau boleh ngomong, mending kau dulu bodoh daripada kau pintar jadi kebelingan. Kau dulu bodoh, kau menjadi orang yang tawadhu, rendah diri, nerima nasihat, senang dinasihati, senang ditegur, daripada keadaan sekarang dimurkai Allah, justru dengan ilmu menjadi orang sombong. La ilaha illallah. Beliau mengatakan, fa in kunta muta'alliman, ini sudah kemarin fa adab muta'allim ma'al alim ayyabdalahu bitahiyatin wassalam, ayyabda'ahu bitahiyatin wassalam. Kalau engkau sebagai seorang santri, seorang murid, seorang anak majelis, sikapmu kepada gurumu afdalnya, ya kalau kau ketemu kepada guru, ini sebenarnya sikapnya kepada siapapun yang punya kelebihan dari segi fadail dalam kacamata Islam, seperti wong yang lebih tua dari kita, walaupun dia bukan orang berilmu, bukan ustaz. Kita yang lebih muda disunahkan mengucap salam duluan, menghormati. Kalau dia datang kita tegak, macam ni ada acara, jeje kita duduk. Tata dong tua datang, tegak kita langsung, ye sini ye. Walaupun ye ini maca doa lagi tak baca, maca Quran tak baca, kita menghormati apa? Karena Rasulullah mengatakan, man lam yahtarim kibarna, man lam yugid kibarna, walam yarham sigana falisa min Rasulullah. Siapa yang tidak muliakan orang yang tua di antara kami dan tidak menyayangi orang yang muda di antara kami, bukan golongan aku, kata Rasulullah. Kita kadang-kadang tidak bergeseng sampai orang tua tu nak nyendek di tempat sendekan, duduk siang. Nah, kita muliakan. Begitu juga ketemu orang tua, kita yang muda mengucapkan salam lebih dahulu. Nah, seorang murid kepada guru seperti itulah sikapnya. Tapi kadang-kadang subhanallah kita dapatkan guru kita nului, ya, termasuk ketawaduan itu ikhwan, bada abis salam. Bahkan Nabi mengatakan ra'su tawadhu bada abis salam. Puncak ketawaduan itu ketika seorang memulai duluan mengucap salam. Kalau kita yang lebih muda mengucap duluan pada orang tua, memang itu etika yang diatur dalam syariat. Kita murid mengucapkan salam sama guru duluan, itu memang suatu yang diatur dalam syariat. Seorang anak buah, seorang pekerja mengucapkan salam duluan kepada bosnya, kepada orang yang ke tempat dia bekerja, itu suatu yang memang etika. Tapi kalau keadaan terbalik, justru bos duluan negor nyapa anak buahnya, guru duluan nyegor napa, apalagi dengan salam tadi kepada muridnya. Wong yang lebih tua duluan mengucap salam, negor sapa kepada anak-anak yang muda, maka ini tawadhu pada puncak ketawaduan. Ya, suatu yang sangat mulia. Karena kebiasaan kita ni kalau sudah lebih tua, nunggu diucapi salam, nunggu disambut, nunggu ditegur, baru kita nak ngobrol. Wa alla yaqul baina yadayhil kalam, dan jangan kau di depan guru itu banyak ngomong, banyak ngoceh. Jadilah banyak dengar. Kalau kita dulu duduk sama guru-guru kita, ustaz diam kita. Kalau ditanya baru jawab. Kalau ditanya barunya jawab. Kalau tidak ditanya, tidak dijawab ngomong, diam gitu. Takut salah ngomong. Jadi dia diajak ngomong baru ngomong. Kita ni kadang-kadang sama guru cak kawan. Ala kulli hal, keakraban itu boleh, tapi kita harus sadar ada batasannya. Kadang kita sama bapak, kita sama mamang, kita sama guru, cak bedulu, cak kawan baik, lesan. Kita yang harus sadar diri. Ini adalah guru, ini adalah mamang aku. Walaupun umurnya boleh jadi tak jauh beda sama kita. Kita yang harus nahan diri.
Boleh jadi dari memang kita yang hobi dia, masya Allah, orangnya familiar, atau ngakrab. Kadang-kadang sampai itu mau jalan kita di ngajak sopo penesan yang Palembang tu, depak badan tu gebuknya gitu mungkin. Nah, kita harus tahu etika, walaupun dia cak itu kita harus tahu aku ni di mana posisi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Wa la yatakallam ma lam yas'alhu ustadah. Jangan kau ngomong sesuatu yang kau tidak ditanya. Kalau kita tidak ditanya, jangan kita ngomong. Atau guru kita nanya orang lain, kita yang nerobos. Jangan. Kita lima duduk. Ustaz tadinya nanya sama yang ujung sini, apa kabar Mang Ujang, mabot kamu yang sakit, dah sehat apa? Sudah sehat Ustaz. Jawab yang sebelah sini. Yang diajak ngomong belah sini. Nah, itu tak boleh. Kecuali kalau dia, tak tahu Ustaz, kami Ustaz, mungkin ini yang tahu. Baru kita tanya, alhamdulillah dah sehat, bila balik. Bukan kita langsung letak. Langsung letak, langsung ngomong. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kadang-kadang kita ni dari kita dulu baru datang bertemu kiai-kiai, nunggu kabar dulu. Dia tengok kawan. Kiai kan nunggu kabar dulu. Ngapo? Itu nak menganten ke kemana tu kiai hadir tu. Ceri dia. Lah muka omongan yang tak manfaat dulu. Walais ala malam yasta'dhin awwalah, dan jangan kau bertanya atau ngomong kecuali kalau pacak minta izin dulu. Nyimak dulu sikon guru kita ni lagi sibuk apa dah. Kalau dia sedang nelpon, dia sedang nulis SMS, WA, dia sedang baca kitab, apa lagi sedang berzikir, jangan kita letak dengan kita ngajak ngomong. Duduklah dulu dekat dia. Ketika dia senyum ada kita, dia faham dia budak ada tujuan nak ditanya ke mungkin. Selesai kena, dah selesai. Kalau dia ada apa, ada nak nanya apa, ada masalah apa, baru kita ngomong. Bukan guru belum selesai langsung kita ngomong, atau baru dia selesai belum menunjuk kesempatan kita ngomong, kita langsung nerobos. Jangan. La ilaha illallah. Etika ni tanpa guru memang luar biasa ikhwan. Mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak ada baca diterima oleh akal kita secara langsung. Mutasbih depan guru itu secara etikanya tidak boleh. Memperbanyak ibadah depan guru itu tidak boleh. Secara hukumnya ni, termasuk duduk di tempat duduknya guru tak boleh, kecuali dengan izin dari dia. Kalau ulama dulu berkata Imam Syafi'i, aku nak muka kitab depan wakil guru aku tu pelan-pelan, yang takut apa? Takut berbunyi kedengaran. Ini termasuk ida etika. Bunyi ni, ini pelan-pelan. Kalau minum tu tak berani dia. Kalau kita ni depan guru botol. Kalau dia minum pas guru tidak nyengok, baru minum. Macam kami. Kalau kamera lagi nyawat ke kami, tak berani kami minum. Apa? Agak kita macam ni. Pas kamera balik sana, baru kita minum. Kalau santri murid seperti itu, seperti guru. Ini kita depan guru, tahu lagi sudah. Cuma alhamdulillah kita punya guru ni banyak di Palembang ni kurang lebih lah. Tak perlu nak dihargai ni, walaupun kita wajib menghargai guru-guru kita, wajib menghargai orang-orang tua di antara kita. Dan mereka tak perlu lagi Dan memang ikhwan, minta maaf, bukan ngajari orang tua-tua, bukan ngajari orang yang lebih tua dari yang muda. Jangan galak minta dihormati, minta diregoi, minta diajikan. Siaplah kecewa. Ujung-ujung ngata ke budak ni tak kata akhlak galau, tak menghormati orang tua. Ngapa dia minta dihormati? Kalau dia tidak minta, biasa baik. Tidak perlu lagi kita ni nerukisnya. Sensi je bahasa sekarang. Ingat orang salah dikit, orang ajar tak. Dia lagi duduk, macam sudah bapak-bapak dia tua kan, tak ada budak muda tak duduk depan kita. Memang kurang adab budak muda duduk depan orang tua. Tapi kalau orang tua tadi tidak perlu nak minta dihargai, dia perlu minta dihormati, dan dia anggap itu hal yang wajar-wajar, besok tak perlu lah masuk hati. Biasa tidak pelototnya budak itu. Tapi kalau kita nak minta dihormati ni repot kita ya. Siaplah untuk kecewa. Siaplah ngasuh orang nak kata menghormati kita. Nak minta dihormatinya. Ada yang macam itu. Minta digari. Memang etika itu boleh dipakai ikhwan.
Kita harus jaga etika tu. Macam antum nak undang ustaz, nak undang kiai, nak undang wong tua-tua di kampung, jangan ngundang ketemu di majlis, jangan ngundang ketemu di langgar. Datangi nian rumahnya, gawat dia undangannya. Kalau tak berdanya tak undangan, datangi temui. Kecuali kalau memang ustaz tu sago, macam Ustaz Sukri misal nak pegayut sana, sago kami bih pemulutan. Ya kalau Habib ada, kalau Habib nak katil, engkau juga yang boleh nemui kami di sini. Kalau kami ni yang minta harga, kamu nak undang rumah, bukan sini, ini majlis. Kalau yang minta dirgoi, etika sebenarnya itu tu. Untuk kita harus beretika. Ya, yang pergi undangan tadi, datangi mana ustaz tu rumahnya. Kalau kita tak mampu ni ya kita telefon ustaz, minta maaf ini ada titipan undangan beratur. Gimana kami bisa nemui ustaz dan menunjukkan? Ya sudah ke rumah, baik ke rumah. Ya sudah temui anak di masjid ini, di musholla ini. Selesai. Ya, ini kadang-kadang kita ni sudah memang lepas kalau ada orang nitip undangan, kita titip ke pulau masih. Lah nitip undangan tak sampai ke kiai fulan, kita nitip pula sama budak majlis yang nak ke empat kiai fulan tadi. Kalau orang dulu tak berani kawan. Orang dulu tu ngari ni bahkan maaf dengan sertuan. Nak undang tu ada yang digawaknya. Kalau kata gawaan tu mengawak undangan itu bingung apa. Muter ni apa dia minimal gula sama kopi ada orang gawak. Sekarang tak ada pakai lagi kita cak-cak itu. Walaupun ya ada kadang-kadang kita ni datang awak guru tadi ngawak makan apa-apa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Wala is'al ma lam yasta'dhin awalan. Wala yaqulu fi mu'aradati qawlihi qala fulan bi khilaf ma qultu. Nah, lebih lagi jangan sampai kau membanding-bandingkan guru ini dengan orang lain, dengan guru lain. Walaupun maaf ikhwan, walaupun ente mentafdilkan kami, muji guru tapi nyampak ke guru lain. Kalau guru ni guru yang benar, yang bagus, yang soleh, marah dia. Ngapa ente bagus kerana nyampak kau depan anak? Ente kalau memang nak baguskan anak, silakan walaupun anak tak demen. Tapi jangan ente nyampak ke ustaz lain, majlis lain. Ya. Di majlis datang salaman, Masya Allah Ustaz lemak yang duduk di majlis ni. Tidak seperti kalau majlis-majlis lain itu. Kami duduk di majlis ngasuh nyamannya. Boleh ke kami duduk di majlis ngasuh nyaman, lemaknya, rohani terasa. Apa yang Habib nyampe itu mesep. Jangan makin idak macam majlis lain. Nah itu tak boleh. Walaupun ngebaguskan. Nah lebih patah lagi kalau nyampak ke sini bagus ke yang sana. Habib ngapa Habib ngomong tadi tu boleh? Aku sudah pernah dengar tiga ke ustaz ngomong tak boleh kalau. Kita nyampe ke. Jadi boleh kalau kita melakukan seperti hukumnya boleh. Habis majlis dia marah, minta maaf. Walaupun makin minta maaf, tidak etika ini. Minta maaf Habib. Habib tadi ngomong boleh macam tu. Aku ni dengar tiga kiai ngomong tak boleh. Kalau ngapa Habib ngomong boleh ni? Lebih sombong ada dalilnya apa? No. Ya. Kalaupun kita temukan ada perbedaan-perbedaan seperti itu, terima, tampung. Jangan kita langsung sampai kepada sang guru tadi kalau itu beda dengan guru yang lain. Walaupun itu tadi membela dia pun tak boleh. Apalagi kalau menjatuhkan dia. Samalah majlis juga, ya. Muji majlis ini Masya Allah lemak adem dipasangin di mana tempat ada. Kalau tidak macam di langgaran itu panas, duduk 2 menit berkeringat kami. Boleh tak? Tak boleh, termasuk ribah. Ya, kalau pengurus lain ini yang model besar kepala, bangga, senang. Ya, ialah memang kami fasilitasi ni, setiap pojok kami siap kalau dipasangin. Tambah lambung. Ya, karena dipuji tadi. Tapi ketika dicelah, langsung kalau ini tidak ada ya masjid lain baik. Ya, kalau ada mengkritik, tak mau dia dikritik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Faedah. Baik. Ma'asyar ahbab rahimani rahimakumullah. Termasuk adab yang perlu kita jaga ikhwan rahimakumullah ketika kita duduk di depan guru, di depan muallim.
Walaupun guru tadi maaf lebih muda dari kita, tapi kedudukan dia sebagai guru, jago adab. Jangan kita tidak fokus, fokus dengan minta maaf ya Pak. Nyingok kita ni, anak saya ngomong sekarang sebagai guru misalnya, nyingok kamu tidur lebih anak demen daripada nyingok kamu kelakar. Nyingok kamu tidur kami lebih demen daripada nyingok kamu toleh sana toleh sini. Nyingok kamu tidur lebih menyenangkan daripada kamu main HP. Jadi kalau kita nak duduk niat, fokus duduk sama guru, fokus. Jangan kelakar, jangan ngobrol, jangan toleh kanan, jangan toleh kiri. Kadang-kadang di majlis ini kelemahan kita kebanyakan. Lagi duduk di majlis, tahu bunyi gelembuk, nyampak, set, noleh kalau separuh ngelanggar itu. Sampai dia nyengal. Ada. Lupa kalau di depannya ada guru. Alhamdulillah. Antum suka baca Ratib Atas. Ratib Atas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau menjadikan murid beliau Syekh Ali Baras itu kedudukannya sangat dekat, sangat tinggi sama beliau, sangat dicintai. Kenapa? Ini murid benar-benar murid yang luar biasa. Sama guru tu tak pernah noleh, tak pernah apa pun. Mogalah ada guru yang lebih hebat kata dia tak pernah peduli dengan guru inilah dia mantap. Terbukti di suatu hari, makanya antum kalau baca Fatihah, Al-Fatihah ila Sahibur Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa Syekh Ali bin Abdullah Baras. Bukan Habib itu, Muhibbin. Tapi beliau gandengkan nama beliau wa Syekh Ali bin Baras atau Syekh Abdullah Baras. Padahal beliau punya anak hebat galau, beliau punya guru, jangan ditanya. Tapi Syekh ini digandengnya, bahkan beliau mengatakan kalau tidak nyebut nama murid ini tak nyampi. Ada apa dengan Syekh Ali Baras ini? Luar biasa memang. Di antaranya pernah kejadian waktu itu Syekh Al-Habib Umar bin Al-Attas sedang ngajar di majlis. Tiba-tiba datang seorang asing. Orang asing datang, duduk, nemui beliau, ngobrol dekat, akrab luar biasa. Selesai, orang ini mentu. Begitu orang ini keluar, kira-kira uji kita ini baru tikungan depan sinilah, ke 20 meter. Habib Umar ngomong, tahu tak kamu siapa tadi? Dah tahu siapa? Nabi Allah Khidir. Berdebes mentu kalau semua solat ngejar Nabi Allah Khidir. Illa kecuali sikok tak bergerak. Syekh Ali Baras tak bergerak, tetap duduk depan gurunya. Habib Umar ngomong, itu Nabi Allah Khidir, cepat kamu kejar, minta doa sama dia. Mentu kalau. Syekh Ali Baras tidak mentu, tetap duduk manis. Habib Umar tahu, nah Ali ngapa kau dah main ngaji? Nabi Allah Khidir gitu. Jawabnya simpel, Nabi Khidir lagi datang ke Habib. Nabi Allah Khidir datang hari Habib, ngapa aku nak ngaji dia? Cukuplah Habib. Sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh tabaruk dengan guru manapun, tapi ketika kita sudah dapat seorang guru, seorang yang kita memang yakin inilah yang menyelamatkan kita dapatkan kenikmatan akhirat banyak, keduniaan pun kita selamat. Silahkan mengambil lain, tapi jangan kita banding-bandingkan. Ya, kebanyakan kita ni kadang-kadang minta maaf, kita tertipu dengan apa dia istilahnya tadi, kemasyhuran, kesohoran seorang tokoh. Ya, kalau ada ulama besar dari mana hebat, betulan berbarengan dengan guru kita ngajar di kampung, majlisnya bagus, pergi kalau tidak pakai izin, ninggal ke guru kita ngajar biasa hadir 50, tinggal 5. Mana kalau ngajar ustaz pulan, kiai pulan, syekh pulan yang ngetop tadi datang dari entah luar negeri entah luar kota. Ya, apa tidak izin? Kalau izin tak lemak kami ni. Kita tinggal ke guru kita. Ketika guru kita besok negur, ngapa kamu tak kati? Kalau kemarin majlis pergi ke ustaz lain apa? Ustaz langsung nuduh gurunya iri, langsung kata gurunya ni hasud. Padahal tidak seperti itu, ikhwan. Ada etikanya, ada adabnya. Dulu kita ada jadual, guru kita muka majlis, tetaplah duduk, tapi bareng sama ustaz itu. Kami pengen ke sana. Kau duduk depan guru kau dengan cinta, kasih dengan ikhlas, apa yang ada di sana nyampe ke kau di sini.
Tapi kalau kita tinggalkan guru kita cuma karena kemasyhuran seseorang, sana udah dapat, sini kita udah dapat juga bisa jadi. Ya, bukanlah seorang guru yang seperti langsung dibilang cemburu atau dia tadi iri atau hasut, tidak. Ya. Tapi kalau guru itu memang dia tahu, wah ini murid-murid aku ni caknya pengen kalah hadir. Diizininya sudah, malam ini kita libur, kita pindah majlis, kumpul di sana melok majlis Ustaz Fulan. Cantik, tapi jangan pernah mengatakan guru itu tidak bagus ketika dia ngomong walaupun ada majlis sana tetap jalan. Jangan nanti bilang Ustaz ini mah itunya, buya ini macam ini, Ustaz ini lain. Kita na'udzubillah memandang guru kita. Kenapa? Beliau lebih paham tentang diri ente dibandingkan diri ente sendiri. Ya, dia lebih tahu yang lama lebih afdal, lebih baik buat ente. Ini kadang-kadang tidak terbaca oleh kita. Ya, hakata ikhwanahmu. Jadi jangan noleh dan makna noleh itu. Ingo ada apa? Gelisah di masjid jelis nyengok jam, dikit-dikit nyengok jam. Belum masuk waktu sudah nyengok jam lagi. Gelisah. Nah macam ini mungkin hatinya di luar, badannya di masjid. Jangan. Jadi adab sikap seperti itu. Dan seperti inilah juga seharusnya kita sama orang tua, sama mak kita, sama abang kita. Cuma itulah kita sama orang tua kadang-kadang sepapat adab sama guru tidak terpakai. Karena saking itu setelah ngasuh terlalu dekat, biasa baik. Bahkan Allah kadang-kadang kita letak omongan bak kita, letak omongan mak kita. Kalau sama guru ya tidak banyak kita. Ya, ala kulli hal. Mudah-mudahan Allah baik ke keadaan kita. Allah yuslihul jami' wa la yaltafit ila jawanib bal yajlis muta'addiban mutrikan ka'annahu fi shalah. Khusyuk, fokus kau dalam keadaan duduk di depan gurumu seakan-akan engkau sedang sholat. Wala ithur alaihi inda malani. Allahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu isya, insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Qadar adzan isya. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Allahu akbar, Allahu akbar. Marhaban bil qa'ilina. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الفلاح حي على لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية رفيعه وبعث مقاما محمودا الذي وأتى يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربنا اعترفنا بأننا انترفنا وأننا صرفنا على نظر فتب علينا توبة تغسل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي. أسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى عليه عد الحب والصحب عداد تنصي الصحب والحمد لله في البدع والفتح بقول الله ودرس من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تقطوه منه الرسول صلى الله عليه وسلم ولها المطالب رسول الله رسول الكتاب الإمام محمد الغزالي وكذلك في هذا المصلى أن العلماء والأولياء والصالحين ومن ينفق ومن يتصدق ومن يخدم في هذا المصلى وإلى أرواح والدينا ولكم خاصة أمتكم المسلمين عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلمهم برحمته. أن الله يدخل في قبورهم رحمة